lokasi penjaga segel yokai dan keturunan mereka. Sebagai pengingat saja ya guys, setelah berhasil mendapatkan kepala Hayato, Melody kini harus mendapatkan 4 kepala manusia lagi dari garis keturunan klan penjaga agar dia bisa melakukan ritual pembebasan yokai. Nah, demi mempermudah proses pemburuan penjaga segel, Melody kini berusaha mencari Magatama. Begitu melihat gambar Magatama, Rangga langsung memberitahu Melody bahwa alat ini ada di ruang pameran kampusnya. Singkat cerita, Melody akhirnya pergi sendirian menemui dosen Rangga yang bernama Sawada untuk mencari informasi soal Magatama. Di sisi lain, Sawada memastikan bahwa Magatama sudah dipindahkan entah kemana dan identitas pemiliknya juga tidak diketahui. Melody pun lalu hendak menghabisi Sawada karena dia tidak berguna. Namun karena teringat permohonan Rangga untuk tidak menghabisi manusia, Melody akhirnya hanya menyerang psikologi Sawada agar dia takut dengan bangsa yokai. Di waktu bersamaan, Rangga mendapatkan pencerahan dari seorang penjaga kuil dekat air terjun magis yang sebelumnya menyembuhkan luka Melody. Berkat nasihat penjaga kuil yang bernama Ninomiya ini, Rangga menyadari bahwa ikatannya dengan Melody bisa diubah menjadi hal yang positif jika mereka saling berempati. Selanjutnya, Rangga akhirnya bersedia membantu Melody mencari Magatama karena Melody mengabulkan permohonan Rangga untuk tidak membunuh manusia. Karena pemilik Magatama berstatus anonim, Rangga akhirnya memiliki ide untuk meminta bantuan temannya yang seorang peretas untuk mengungkapkan identitas pemilik Magatama. Bersama Melody, Rangga akhirnya menemui tim e-sport kampusnya yang diketuai oleh Masato. Dari sini terungkap bahwa Rangga ingin meminta bantuan rekan setimnya yang juga ahli peretas bernama Hikari untuk mengungkapkan identitas pemilik Magatama. Namun sebelum bisa meminta bantuan Hikari, Rangga harus menyelesaikan latihan terlebih dahulu bersama timnya. Lalu di tengah proses latihan, server tim Rangga tiba-tiba diretas oleh orang yang tidak dikenal, sehingga mereka pun harus menghentikan latihan tersebut. Dengan kemampuannya sebagai peretas, Hikari akhirnya pergi melacak lokasi pelaku dengan ditemani oleh Rangga. Singkat cerita, pelacakan Hikari ini mengarah ke perpustakaan kampus. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part. Di sini bertemu dengan staf kampus bernama Arisa yang sebelumnya menginformasikan kepada Rangga soal ritual pengusiran setan. Di luar dugaan, Arisa diam-diam memiliki gelang sihir yang beraksi terhadap kehadiran yokai. Karena hal itu, Arisa kini mengetahui bahwa Melody adalah seorang yokai. Selanjutnya, pelacakan Hikari mengarah ke terowongan bawah tanah kampus. Tak lama setelah tiba di tempat ini, Melody pun meminta Hikari dan Yongki untuk melarikan diri karena dia merasakan kekuatan jahat yang sangat besar. Sedangkan Rangga memilih untuk tetap bersama Melody meski hal itu sangat berbahaya karena nyawa Rangga dan Melody kini saling terhubung. Beberapa menit kemudian, Oki akhirnya muncul dan menyatakan bahwa dia sengaja meretas server tim e-sport milik Rangga untuk memancing kehadiran Melody. Di sisi lain, Rangga terkejut melihat kondisi Oki yang kini berubah menjadi mayat hidup setelah sekian lama menghilang di kampus. Karena Oki tak bisa disembuhkan, Melody akhirnya membunuh Oki agar dia tidak membahayakan dirinya dan juga Rangga. Tak lama berselang, giliran Tenka yang muncul sambil menyatakan bahwa dia adalah orang yang mengendalikan Oki. Tanpa basa-basi, Tenka langsung menjalankan misi utamanya untuk menyingkirkan Melody. Mengetahui bahwa nyawa Rangga dan Melody saling terhubung karena ikatan mereka, Tenkai pun menghilangkan fokusnya untuk menghabisi Rangga agar Melody nanti bisa ikut mati. Namun dengan kehebatannya, Melody pun berhasil menahan serangan Tenkai dan menyelamatkan Rangga.
Singkat cerita, setelah berhasil melarikan diri dari Tenkai, Melody pun akhirnya memberitahu Rangga soal identitas asli dari Tenkai. Nah, di dunia asal Melody, Tenkai ternyata adalah samurai yang melayani 5 klan penjaga segel yokai. Tenkai kemudian berubah menjadi mayat hidup karena dia melanggar sebuah aturan hidup. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part.